dari jalur persusuan. Ini ada 9, banyak ibu. Mudah-mudahan saya masih hafal ya. 9. Makanya menyusukan anak ke orang lain itu nggak sembarangan ibu. Itu dicatat betul. Yang menyusu itu siapa? Yang menyusui itu siapa? Kan begitu. Nanti kalau ternyata yang menyusui tadi punya saudara, lalu saudaranya punya anak, lalu nikah dengan yang disusui ini, harus dicek apakah dia termasuk mahram, tetap karena sepersusuan atau tidak. Maka mahram tetap karena sepersusuan. Yang pertama siapa? Ibu yang menyusui, jelas ya. Ibu yang menyusui. Yang kedua, ibunya ibu yang menyusui, nenek ibu susu, paham? Ya. Yang ketiga, saudari ibu yang menyusui. Ya. Ibu yang menyusui punya saudari perempuan misalnya, itu menjadi mahram tetap anak susunya, bukan saudaranya anak susu loh ya, paham? Yang disusui saja. Kalau yang disusui ternyata punya kakak, itu dengan ibu susunya nggak mahram, paham? Paham ya? Tetapi hanya yang disusui. Itu berapa ibu? 3 ya. Saudari ibu yang menyusui. Yang keempat, anak perempuan dari saudari ibu susu. Apa itu ibu? Maaf, anak perempuan dari anak saya sebutkan anak perempuan dari anak perempuan ibu susu. Berarti apa? Cucu perempuan dari anak perempuan ibu susu. Bingung kan? Ya. Yang keempat, ibu susu ini kalau saya bahasa sederhanakan, ibu susu ini punya cucu perempuan dari anak perempuan. Nah itu mahramnya yang disusui, paham? Sama? Tadi sudah saya sebutkan kan? Belum? Oh belum, ya udah anak ibu susu dulu. Anak perempuan ibu susu. Jadi ibu yang menyusui, ibunya ibu yang menyusui, anak perempuan ibu yang menyusui. Baru yang keempat, pokoknya 6 sebentar. Tadi ibu susu. Yang kedua, ibunya ibu yang menyusui. Yang ketiga, saudari perempuan ibu yang menyusui. Yang keempat, anak perempuan ibu yang menyusui. Yang kelima, cucu dulu ya. Yang kelima, cucu perempuan dari anak perempuan ibu yang menyusui. Ya. Paham ya? Cucu perempuan dari anak perempuan ibu yang menyusui. Ya. Yang keenam, cucu perempuan dari anak laki-laki ibu yang menyusui. Jadi ibu susunya itu punya anak laki-laki, terus anak laki-lakinya punya anak perempuan, itu sama anak yang disusui itu mahram tetap selama-lamanya. Ya. Banyak toh? Ya. Ya. Terus yang keberapa sekarang? 7 tanggal. Ya. Sampai dia janda. Ya. Kedua, istri yang sudah ditalak 3 itu mahram sementara. Yang ketiga, ipar, baik adik maupun kakak. Maka nggak boleh menggabungkan 2 saudari perempuan langsung sekaligus. Habis nikahi kakaknya kok adiknya yo ayo dinikahi sekalian, nggak boleh. Pilih salah satu, kakaknya atau adiknya. Kalau kakaknya cantik, adiknya manis, pilih yang mana? Dua-duanya nggak boleh, dua-duanya.
Nah, ini yang ketiga. Yang keempat, wanita musyrik itu haram dinikahi seorang muslim. Sampai kapan? Sampai dia taubat dari kesyirikannya. Wanita musyrik. Yang keberapa? 5. Yang kelima, wanita istri orang kafir, ya. Sampai dia beriman, istri orang kafir itu juga mahram sementara. Sampai kapan? Dia beriman. Kalau dia beriman, suaminya masih kafir, maka diceraikan oleh pengadilan, ya atau tidak? Maka dia baru boleh dinikahi. Istri orang kafir, meskipun dia ahlul kitab, boleh nggak dinikahi? Nggak boleh, baru jadi istri orang, ya atau tidak? Kalau wanita ahlul kitab masih ting-ting, ya, itu boleh nggak dinikahi? Ahlul kitab boleh kan? Berarti dia tidak mahram, bukan mahram. Tapi kalau wanita kafir sedang jadi istri orang kafir, boleh nggak dinikahi? Nggak boleh, berarti mahram. Tapi sementara, sampai kapan? Ketika dia beriman, paham? Lalu diceraikan oleh pengadilan karena suaminya masih kafir, baru boleh dinikahi. Sudah berapa tadi? Sudah selesai ya? 5. Kenapa? 5 ya? 5. Yang ke berapa? 6. Ada berapa tadi saya sampaikan? 5 saja cukup ya? Ada 7 sebenarnya. 2 saya agak lupa ya. Ya, PR ya. Karena fokus kita ke mawaris dulu ya. Nah, ini tentang mahram ya. Ini tentang mahram. Selain kedua ini maka bukan mahram. Anak tetangga ya jelas bukan mahram. Kalau istri tetangga mahram ya. Sudah aman ya. Tidak kalah sama supir. Tapi jangan jawabnya cuma mahram, itu juga salah. Mahram sementara ya. Itu yang sempurna. Nah, sebab karena menerima warisan kan ada nikah, keturunan dan wala. Sekarang istri yang sudah dicerai oleh suami dapat nggak warisan? Jadi saya sebutkan pernikahan itu istri dapat sekian, suami dapat sekian. Kalau orang tua dapat berapa? 1/6. Nanti rinciannya selanjutnya ya. Ini agak rumit kalau sudah bahas tentang bagian masing-masing. Tapi kita jelaskan dulu yang lain. Sebab menerima warisan itu kan karena pernikahan. Nah sekarang istri yang sudah dicerai oleh suami dapat nggak warisan? Hah? Belum tentu. Paham? Belum tentu. Kalau istri tadi dicerai dan dia masih berada masa iddah, paham? Karena istri yang dicerai dia memiliki masa iddah. Berapa masa iddahnya? 3 kali haid. Ini pendapat yang saya ambil. Bukan 3 kali suci. Meskipun ada sebagian pendapat 3 kali suci ya sama, ya sebenarnya hampir sama. Cuman lebih memihak ke perempuan kalau 3 kali haid. Kalau 3 kali haid yang sudah ketiga sudah selesai. Dia sudah masa iddahnya selesai. Tapi kalau suci dia harus nunggu suci, artinya lebih panjang, paham? Ya. Kalau 3 kali haid lebih cepat daripada 3 kali suci. Ya, tapi dua-duanya hujahnya masing-masing kuat. Tapi saya lebih condong kepada 3 kali haid. Ya. Ini masa iddah orang yang dicerai. Cerai hidup loh ya, bukan cerai mati. Cerai mati nanti beda lagi. Ya. Nah ini cerai hidup. Nah, ketika dia habis dicerai, sebulan kemudian mati itu suami, dapat nggak warisan? Dapat, karena masih masa iddah. Makanya orang yang ditalak itu sebetulnya dia belum putus secara
murni belum. Dia itu masih menggantung, artinya masih melekat. Maka dalam Al-Quran menyebutkannya pun masih istri, tapi istri yang dicerai. Makanya ketika istri dicerai tidak boleh kemudian langsung diusir dari rumah, nggak boleh. Dia biarkan dia tinggal di situ 3 kali haid atau sampai masa iddah selesai. Setelah masa iddah selesai baru dipulangkan ke orang tuanya, supaya suami tadi mikir, paham? Ternyata dicerai 3 bulan golek bojo ra itu. Pas ya wis lah iki meneh kan bali. Jadi nggak perlu jikok seneng omahe wong tua kan. Atau berubah pikiran, habis dicerai ketika marah, seminggu kemudian musim hujan tiba. Kemudian dia berubah pikiran, sudahlah tak balik meneh. Nggak perlu repot ya atau tidak? Maka jangan diusir. Ustadz, nanti kalau di situ udah dicerai, dia di situ, nanti kalau berhubungan suami istri gimana? Berarti rujuk, paham? Makanya istri ketika diajak begitu bilang, berarti rujuk ini mas. Iya, kan? Ya. Dan istri yang dicerai, kemudian bisa ditalak ya, tak talak deh selesai. Lalu suaminya pengen rujuk, tapi istrinya nggak mau, boleh nggak? Boleh nggak? Apakah istri punya hak menolak ketika suami telah menceraikan dirinya dan dia pengen rujuk? Apakah istri berhak menolak? Ijma'ul ulama tidak berhak. Paham? Ini yang kadang salah difahami. Istri ini bukan egois sih. Hak talak itu kan di tangan suami, betul atau tidak? Maka kalau istri itu sudah ditalak, lalu kemudian suami pengen rujuk, bolehkah istri itu menolak? Enggak boleh. Wajib dia menerima rujuknya suami. Ustadz, kok bisa demikian? Istri tahu suaminya, mohon maaf, mungkin selingkuh. Istri tahu dipukuli terus, dia pengen rujuk, dia enggak mau. Masa suruh wajib rujuk kalau dia minta rujuk. Tapi jenengan berhak menolak bukan dengan menolak rujuk, tapi dengan mengajukan khulu, paham? Khulu itu gugatan cerai. Itu jenengan punya hak itu, tapi bukan menolak rujuknya, bukan. Jenengan nggak punya hak menolak rujuk, paham? Misalkan begini, ini bedanya kalau istri itu punya alasan syar'i untuk menggugat cerai, dia nolaknya bukan menolak rujuk, tapi menggugat cerai suaminya, namanya khulu. Nah, paham ya? Itu dia punya hak itu. Pak Hakim, ini dia sering mukuli saya nggak mau rujuk sama dia tangan besi, saya nggak mau. Maka hakim bisa qadhi bisa menetapkan permintaan jenengan untuk diterima karena ada alasan syar'i. Pak Hakim, dia 6 tahun nggak memberikan nafkah sama saya, kan begitu, baik lahir maupun batin. Gugat cerai boleh karena ada alasan syar'i. Tapi kalau masalah rujuk, misalkan ya suaminya baik-baik saja, tapi kemudian pengen ganti suasana mungkin ya. Ini bahasa nakalnya begitu. Istrinya dicerai, dek maaf dek ya tak cerai. Ya. Terus rong sasi golek ra itu. Ya. Ternyata saingan berat. Ya. Wajah pas-pasan. Duit mepet, gak ada yang nerima. Terus balik lagi, dek rujuk wae dek, ya kan itu. Wes mentok mas, golek bojone. Rupa kok ngono kok ndadak nyereke aku kan gitu kan. Maka istri nggak punya alasan untuk minta menolak kan? Dia nggak punya gugat cerai, mau alasannya apa kan nggak ada. Maka dia wajib menerima rujuknya. Karena saya pernah menghalangi orang tua yang menghalangi anaknya dirujuk oleh suaminya. Paham? Dia cerita, anak saya itu dicerai Ustaz. Dan suaminya sekarang mau rujuk lagi. Padahal anak saya nggak salah apa-apa, dicerai, entah tidak tahu suaminya pun cari nikah lagi atau bagaimana, tahu-tahu dicerai. Nah sekarang mau rujuk. Anak saya sebenarnya mau, tapi saya tolak Ustaz. Nggak boleh, nggak usah. Kurang ajar, dia menyepelekan kamu. Nyeraikan nggak ada alasan yang jelas, tahu-tahu mau rujuk lagi. Bapak nggak terima.
maka saya sampaikan jenengan nggak punya hak untuk menolak. Paham? Bahkan putri jenengan nggak punya hak untuk menolak. Kecuali kalau putri jenengan punya alasan, itu menolaknya bukan dengan nolak rujuk, tapi menggugat cerai. Silahkan ajukan. Ya, itu bisa. Adil atau tidak? Adil ya. Ya. Jadi hukum Allah itu jangan ditentang ya. Saya mana tadi? Nah sekarang kalau dia masih dalam masa iddah berarti bisa menerima warisan. Tapi kalau selesai masa iddah sudah tidak bisa menerima warisan. Tapi kata para ulama, ada perempuan yang dicerai suami, meskipun masa iddah telah selesai, dia tetap berhak menerima warisan. Ini sebagian pendapat ulama. Kapan itu terjadi? Ketika suami menceraikan istri itu niatnya agar dia tidak dapat warisan. Paham? Kalau niatnya agar istri tidak dapat warisan, malah istri dapat warisan. Meskipun masa iddahnya telah selesai. Ini pendapat yang dikuatkan oleh banyak para ulama. Paham ya? Dan ini biasanya terjadi ketika suami sakit parah. Suami sakit parah, istri nggak punya salah apa-apa. Mungkin suaminya nggak senang dengan perangai tertentu, kemudian wah kalau aku mati bojoku iso nampa bondo 1/8 dari kekayaanku. Padahal dia kaya raya, dia nggak mau, dia nggak suka dengan keluarganya misalkan. Akhirnya kemudian dicerai setelah 4 bulan, ya masa iddah berakhir, mati. Dan dicerainya diketahui diindikasi kuat, bahkan mungkin menyampaikan ke orang, ya dia saya tahu, ketika saya jenguk dia bilang, bojoku tak cerai gen raito warisan karena aku meh mati kan begitu kan, kelihatannya aku harus mati betul 4 bulan kemudian. Maka diketahui ada indikasi kuat menceraikannya agar istri tidak dapat warisan, maka meskipun masa iddah berakhir istri tetap dapat warisan. Ini hukuman bagi laki-laki yang menceraikan dengan tujuan agar istri tidak mendapatkan warisan. Cuman sampai kapan ini ulama berselisih pendapat. Ada sebagian pendapat mengatakan sampai kapanpun tetap dia dapat warisan. Ada yang berpendapat sampai dia belum menikah lagi. Paham? Sampai dia belum menikah lagi. Maka kalau dicerai ada indikasi kuat suami menceraikan agar tidak dapat warisan, maka tunggu suaminya mati baru nikah lagi ya. Agar dapat warisan. Bagi yang mengambil pendapat batasannya sampai dia menikah lagi ya. Kemudian keturunan ya. Keturunannya ada 3 ya. Pertama al-usul ya. Kedua furu, ketiga hawashi ya. Nikah keturunan itu ada 3 yang mendapatkan warisan. Al-usul, usul itu asal usul. Kita asal usulnya dari mana? Bapak ibu dari mana? Kakek nenek. Nah, jalur ke atas itulah usul ya. Bapak ibu itu usul. Berarti siapa yang dapat warisan dari keturunan masuk usul itu adalah orang tua. Dan jalur ke atas yaitu bapaknya bapak, berarti kakek. Itu namanya usul ya. Kemudian furu, cabang. Kalau cabang berarti ke bawah, berarti anak, cucu, cicit dan seterusnya ya. Itu namanya furu ya. Kalau usul itu atas orang tua, yang kedua furu. Berarti yang ketiga hawashi. Hawashi itu siapa? Saudara ke samping ya. Saudara yang meninggal itu disebut hawashi ya. Kemudian yang ketiga wala ya. 3 loh. Kan sebab menerima warisan ada 3 yang disepakati para ulama. 1 pernikahan. Oke. 2 keturunan. Keturunannya ada 3. Usul, furu, hawashi. Paham? Sekarang yang ketiga. Paham ya? Wala. Wala itu perwalian. Saya bebaskan budak.
entah perempuan atau laki-laki. Laki-laki misalkan, saya bebaskan dia. Maka perwalian budak ini ada pada saya. Kalau saya bebaskan budak perempuan, lalu saya bebaskan, maka perwalian dia itu ada pada saya. Nanti kalau ternyata budak laki-laki yang saya bebaskan itu ternyata kemudian berusaha kaya raya, dia belum sempat punya istri apalagi anak, lalu dia meninggal, maka harta seluruhnya jatuh ke saya. Karena sayalah walinya, karena dulu yang bebaskan adalah saya. Paham? Ya. Iya. Karena saya hubungan wali. Ketika kapan dia nggak punya ahli waris, paham? Maka jatuhnya adalah ke saya. Kalau dia punya anak beda, paham? Itu beda. Ini kalau dia nggak punya ahli waris, maka jatuhnya warisan itu ke saya sebagai walanya. Kan ada turunan, Ustadz, saudara itu dapat warisan nggak? Bisa dapat, bisa tidak. Sama seperti wala, paham? Kenapa? Karena kalau yang meninggal punya anak, maka anak laki-laki, maka saudaranya nggak dapat. Tapi kalau yang meninggal hanya punya anak perempuan, maka saudaranya yang meninggal dapat. Paham? Ya, nanti kan ada waris yang tidak akan bisa ditutupi atau mahjub oleh siapapun, tidak bisa. Siapa dia? Orang tua, anak, dan pasangan hidup. Ini tiga yang tidak bisa digugurkan oleh siapapun, itu tidak bisa. Ya. Tapi kalau saudara dari Hawasyi, ya, itu masih bisa digugurkan jika yang meninggal punya anak laki-laki. Tapi kalau yang meninggal punya anak 8 perempuan semua, maka saudaranya dapat sepertiga sisa. Kan begitu? Sepertiga sisa. Nah sekarang sebab yang lain yang diperdebatkan. Sebab ini, 4 ini saya sebutkan singkat. Ini baru akan dapat menurut sebagian ulama kalau 3 sebab tadi nggak ada. Paham? Yaitu hubungan pernikahan dia jomblo, anak keturunan juga nggak ada, ibu bapaknya tidak diketahui siapa ibu bapaknya, anaknya pun jelas dia nggak punya, wong dia masih jomblo. Ya, dari garis keturunan nggak ada, walaupun dia bukan bekas budak yang dibebaskan oleh orang lain, tidak pernah. Jadi 3-3 nggak ada, hubungan pernikahan nggak ada, hubungan keturunan juga nggak ada, hubungan wala pun tidak ada. Nah maka siapa yang menerima, sebagian ulama mayoritas, maka akan lari ke Baitul Mal. Paham? Kalau ada jomblo, tidak diketahui keturunan siapa, dia belum menikah dan nggak punya anak, dan dia bukan bekas budak yang dibebaskan oleh seseorang, maka ketika dia meninggal seluruh hartanya masuk ke Baitul Mal. Karena nggak diketahui saudaranya, nggak diketahui bapak ibunya, nggak diketahui. Tapi kalau sebagian ulama yang lain tidak, sebelum masuk Baitul Mal dilihat dulu 4 kelompok manusia ini. Kalau 4 kelompok manusia ini ada, maka dia yang berhak mendapatkan warisan. Siapa 4 ini? 1, muwalah. Apa muwalah? Hubungan perbudakan. Ya, hubungan perbudakan. Muwalah itu hubungan perbudakan. Yang kedua mu'aqadah. Mu'aqadah, perjanjian saling mewarisi. Mu'aqadah, sama-sama jomblo yang dulu sama-sama besar di panti asuhan, yang tidak diketahui orang tuanya, sama-sama jomblo dan sama-sama tidak menikah. Oh, jomblo pasti tidak menikah. Dia melakukan hubungan perjanjian, mas, yana Aide mati, itu harta warisannya Aide bisa lari ke Baitul Mal. Wes gini saja, kita mengikat perjanjian. Kalau saya mati duluan, hartaku PN. Kalau kamu mati duluan, hartamu tak menjadi milik saya. Itu namanya mu'aqadah, hubungan perjanjian akad. Ya. Ini menurut Syekhul Islam Ibnu Taimiyah bisa terjadi. Meskipun nanti diperdebatkan oleh sebagian besar mayoritas para ulama,
Ini tidak. Yang bisa mewarisi hanya 3 sebab tadi yang awal. Yang ketiga, menjadi wasilah masuknya Islam dari yang meninggal atau mewaris. Ternyata yang meninggal ini mu'alaf. Dia yang menjadi wasilah, dia yang mendakwai lalu mensyahadatkan. Setelah sebulan kemudian mati. Istrinya nggak mau masuk Islam, kafir, berarti jelas tidak akan mewarisi hartanya. Anaknya kafir semua, nggak mewarisi. Bapak ibunya dan seluruh saudaranya kafir semua, nggak ada yang mewarisi. Nah, maka yang mensyahadatkan tadi itu menurut sebagian pendapat ulama bisa menjadi pewarisnya harta ini. Maka dakwailah non muslim, sing suki-suki. Siapa tahu ya tidak. Ini hukum kita nggak pakai hukum mak faraid, hukumnya pakai hukum keturunan. Jangan, bukan keturunannya nggak akan dapat dari sisi undang-undang negara. Yang keempat, iltiqat. Apa iltiqat? Anak adopsi. Ya. Ini bisa mewarisi kalau 3 sebab yang awal tadi sepakati nggak ada sama sekali. Ini pendapat sebagian ulama. Ingat, bukan ijma ulama. Kalau mayoritas nggak mengakui, paham? Ya, tapi sebagian ulama menguatkan ini pendapat yang lebih tepat. Ya, sebelum masuk baitul mal, ini dilihat 4 ini dulu. Ya, demikian. Ya, sudah jam 9. Cukup ibu-ibu? Cukup ya. Waris tidak bisa selesai 2 pertemuan. Ya. Panjang. Ya. Demikian ibu-ibu, ada pertanyaan? Tidak ada Ustaz? Oh ada. Ya. Silakan. Ya, apa? Iya. 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 Kalau diurus. Nah, diikhlaskan itu kesepakatan seluruhnya atau sebagian? Hah? Ya. Pertama begini. Kadang yang terjadi di masyarakat itu kadang-kadang yang mengambil keputusan mungkin 1-2 orang. Wes ini diikhlas wae. Ikhlas ya kabeh ya. Terus yang lain cuma diam aja. Ya tidak. Wes sepakat ikhlas, wes bubar. Itu enggak sempurna. Paham? Maka pertama langkahnya dia harus bertobat semua dulu. Karena dulu bagi waris tanpa faraid. Maka dosa besar dan semua harus bertobat semuanya. Yang kedua, lebih aman dijelaskan. Seharusnya kalau pembagian secara faraid, jangan dapat sekian, jangan dapat sekian, dapat sekian. Nah sekarang bagianmu terambil oleh saudaramu, bagianmu terambil oleh saudaramu sekian, dan ini bagianmu dibawa oleh saudara, bagian kamu kalau kelebihan atas saudaramu. Nah sekarang masing-masing, ya bagaimana? Sudah bagianku yang terambil oleh adik-adikku yang perempuan, tidak apa-apa, paham? Karena begini, yang perempuan, ya sudah nggak usah saya kembalikan mas ini ya, nggak usah, dah bagianku berarti milikmu. Berarti artinya terjadi pemberian, paham? Terjadi pemberian antara kakak terhadap adik yang jelas berapa bagiannya yang diberikan. Tapi kalau beda, wes gini sajalah, adik podo ikhlasnya sepakat dibagi rata. Itu dosa semua, paham? Karena nggak ada pemberian kakak terhadap adiknya, nggak ada. Karena mereka semua merasa itulah bagiannya warisan yang sama rata, paham? Meskipun ibunya menulis wasiat sekalipun. Karena saya itu diundang oleh seseorang keluarga,
Ustadz, ini ibu kami meninggal, menulis wasiat. Wasiatnya 1/3 disodakohkan, dan yang wasiat kedua dibagi rata. Maka saya sampaikan wasiat pertama dijalankan, wasiat kedua haram dijalankan, nggak boleh. Nanti dosa semua. Ya. Meskipun ikhlas semuanya untuk dibagi rata, dosa semua. Kenapa? Kalau dibagi rata itu berarti yang anak perempuan itu merasa itulah bagian dia, paham? Tapi kalau dibagi sesuai dengan faraid, nanti setelah diketahui oh bagian itu sekian, terus kakaknya bilang dah bagianku dikelongi kayak adik, meskipun belum dipecah, dijual belum ya, dah bagianku itu nilai sekian, saya kasihkan adik saya yang perempuan, ben sama saya tidak ada masalah, paham? Beda sesama? Beda ya, beda. Maka ketika saya tanyakan, malah dari beberapa anak, 2 anak hanya setuju yang melaksanakan saran saya. Tapi anak yang lain nggak setuju. Alasannya, Ustadz, wasiat ibu terlalu banyak. Karena 1/3. Lah 1/3-nya berapa? Data yang masuk ke saya kira-kira sekitar hampir 30 miliar. Itu 1/3 hartanya. Nilai aset-asetnya. Ya, makanya nggak mau menjalankan. Sampai anak-anaknya, padahal ini sudah kaya-kaya semua. Dia sampaikan ke saya, Ustadz, nanti masalah sedekah untuk ibu urusan kami masing-masing. Ya, seperti itu. Ya. Itulah harta itu fitnah. Ya. Maka hendaknya demikian. Jadi bukan langsung yo ikhlas kabeh. Jangan, belum tentu. Hartanya di antara mereka siapa tahu ada bibinya atau pamannya yang punya hak di sana. Kan begitu. Maka dijelaskan dulu, karena kadang-kadang begini, kita itu bapak ibu sudah meninggal semua, oh ini anaknya ahli waris tinggal anak-anak laki-laki 2, perempuan 2, dulu sepakat dibagi rata, ya atau tidak? Terus sudah terjadi lanjut dibagi rata, habis itu sudah selesai, wis diiklaske kabeh, diiklaske, anak berempat berkumpul, wis podo iklaske, selesai. Ini masalah, paham? Bisa terjadi masalah besar. Kalau dibagi faraid, tunggu dulu, bapaknya kapan meninggal. Saat bapakmu meninggal dulu, apakah bapak ibunya masih hidup atau tidak? Kan dilacak sampai sana, paham? Maka dicek dulu dengan ilmu faraid. Siapa saja yang aslinya mendapatkan harta warisan? Siapa tahu di luar anak-anak ada kakek atau nenek yang mendapatkan warisan. Karena di saat bapak ibu meninggal, ada nenek yang masih hidup. Meskipun sebulan kemudian nenek mati, berarti ada harta warisan saudara. Apakah kita cukup mengikhlaskan antar anak? Gak bisa, ada haknya saudaranya bapak kita dari ibunya yang mendapatkan ketika dia meninggal, ibunya masih hidup, kemudian ibunya atau neneknya tadi meninggal, berarti akan lari ke anak-anak neneknya, ya atau tidak? Iya. Makanya dibagi dulu dengan faraid, sehingga kita tahu siapa yang dapat warisan itu siapa saja. Paham? Ya, maka dicekkan dulu. Baru setelah itu ditanting ya, ditaren satu-satu. Jangan, nggak boleh dipaksa. Ini gimana bagianmu ada di sini, mau kamu ambil atau diikhlaskan? Pun diikhlaskan mawon, selesai masalah. Paham? Demikian. Kenapa? Iya. Berarti hibah ya. Nah, maka ini memang khilaf di kalangan para ulama. Bolehkah hibah itu lebih dari 1/3? Tapi pendapat mudah-mudahan ini lebih kuat. Dibolehkan orang itu memberikan hibah hartanya ke anak-anaknya. Ya. Kalau dia diberikan habis ya sudah, berarti nggak ada warisan. Tapi kalau dia itu, meskipun ini khilaf di kalangan para ulama ya, tapi kalau hartanya itu kemudian masih ada, meskipun dihibahkan, saya pikir masih ada ya. Mungkin rumahnya mungkin sudah habis dihibahkan ke anak perempuannya, tapi kan mungkin tabungannya, jam tangannya yang Rolex harga 15 juta masih ada kan gitu kan. Apalagi mobilnya ya atau tidak? Mungkin ya kan meninggal itu kan nggak pakai permisi ya atau tidak? Nggak mungkin. Nah, ini rumah tak hibahkan semuanya selesai. Bapak sudah nggak punya rumah lagi, yang ditinggal ini untuk anak ragil, tinggal sama bapak. Terus ini jam tangan, ini juga, ini setut, ini baju-baju, ini ada emas batangan, tak hibahkan semua kan enggak.
tabungan bapak ada 20 juta tak ibahke juga ke kalian. Wis bapak ra ndek apa-apa, ya kan nggak ada. Mesti ada yang tersisa kemungkinan. Nah, yang tersisa itu yang dibagi saudaranya dapat. Monggo silakan. Oh enggak. Ya, ini hanya bukan mahram saja. Tidak. Monggo silakan. Bapak ibu meninggal gimana? Bapak Bapak meninggal, rumahnya sudah dibahkan ke anak-anaknya. Oh, dikasih rumah ya. Ya. Terus bapak, ibu masih hidup. Ibu dimaksud ibunya bapak atau istrinya bapak? Oh, istri ya. Ya. Nanti semua harta yang di tangan ibu, ya, apakah boleh? Tidak boleh. Hah? Kenapa? Ya, kalau ibunya tadi sudah menghibahkan saat dia hidup dan anaknya mengikhlaskan semua, nggak ada masalah. Tapi kalau dia nanti kalau ibu mati, harta-harta ini semua untuk pondok, maka dia telah melanggar aturan wasiat, yaitu melebihi 1/3. Maka ketika wasiat itu terjadi dan anak-anak semua rela dan pengen menjalankan, boleh, paham? Tapi kalau anak tidak pengen menjalankan, maka yang dijalankan hanya 1/3, 2/3 diwaris. Tapi kalau anak pengen itu menjadi pahala orang tuanya sempurna seluruhnya, dia mewakafkan atas nama ibunya, dari bagian dia yang seharusnya dia dapatkan 2/3 itu dia ikhlaskan, ya tidak apa-apa, itu bagus-bagus saja dan itu bagus ya. Ya, ya. Cukup kayaknya ya. Selak jagong. Demikian. Hah? Istri kalau rujuk, oh enggak perlu. Nikah ulang itu kalau masa iddah selesai dia pengen rujuk, nikah ulang dan ada mahar lagi, kemudian macam-macam. Dan dia ketika masa iddah selesai, suami mau rujuk ditolak boleh, paham? Kalau masa iddah selesai. Tapi kalau masa iddah belum selesai, suami pengen rujuk, wanita tidak punya hak untuk menolak. Tapi kalau masa iddah sudah selesai, selang sehari selesai misalkan, suami datang mau rujuk, pajiru mas, mahari, ya nora rasa rujuk, nah, boleh, lo betul boleh. Ya. Kenapa? Karena masa iddah sudah selesai, istri berhak nolak, untuk balik lagi berhak nolak, berhak balik. Dia minta mahar pajiru, boleh saja. Terus suaminya bilang, ya wes golek liyane wae, kan gitu ya. Demikian ya. Cukup, mudah-mudahan bermanfaat. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu wal ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.